Inflamasi yang dibiarkan tuh bahaya banget. Inflamasi yang dibiarkan itu atau peradangan dibiarkan tuh infeksinya bisa meluas kemana-mana, bisa meluas keluar, masih untung luar. Kita belum bahas yang kalau ke jantung, kalau ke otak, banyak banget. Pagi yang cerah saatnya bergerak, senyuman mentari memberi semangat. Lari di taman, hirup udara pagi, menuju hidup sehat penuh energi. Halo guys, balik lagi sama aku Reisha di part 2 dari episode Puasa Sehat Mulut Segar. Oke, kali ini selanjutnya kita akan menyiapkan nih 5 mitos atau fakta yang menarik seputar tema yang kita bahas, yaitu mengenai kesehatan mulut ketika puasa. Oke, langsung aja ya Vitizen. Dokter, mitos atau fakta gigi putih menunjukkan gigi yang sehat? Mitos. Jadi gigi itu sebenarnya warnanya bukan putih. Jadi kalau misalnya definisinya Mbak itu adalah putih kayak kloset putih gitu, itu sebenarnya nggak yang menunjukkan gigi sehat banget ya. Gigi yang bersih dan warnanya homogen, warnanya itu bersinar dengan baik, kemudian tidak ada kehitaman, itulah yang sehat. Kalau giginya kuning, itu pun bisa sehat gitu loh. Jadi bukan berarti gigi kuning itu tidak sehat. Karena pada dasarnya dentin manusia itu warnanya lebih gelap dan warnanya kuning. Terus sebenarnya seberapa putih sih putih? Kan gitu kan? What is white? Gitu kan pertanyaannya kan? Apakah mau putih seperti kloset itu? Apakah mau kayak tip X putihnya gitu ya? Natural white itu seperti putih di mata kita gitu. Jadi kalau misalnya ternyata ada orang yang warna matanya juga yang agak-agak nggak terlalu putih, ya emang giginya seputih itu ya udah wajar gitu. Jadi ya normal-normal aja. Terus tadi kan pertanyaannya putih dan warna dan sehat kan? Yang tidak sehat adalah kalau ada hitam-hitam justru. Kalau ada hitam-hitam, ada karies, ada gusinya berdarah, itu yang tidak sehat. Jadi jawabannya apakah warna dan sehat itu nyambung, putih dan tidak sehat, putih itu selalu sehat dan tidak putih tidak sehat? Nggak juga. That's only myth ya, mitos gitu. Oke, Vitizen, jadi gigi putih menunjukkan gigi yang sehat itu jawabannya mitos. Selanjutnya nih, mitos atau fakta menggunakan obat kumur alkohol lebih efektif membunuh bakteri? Alkohol itu memang punya efek antibakteri sendiri. Tapi kenapa digunakan alkohol? Karena yang zat aktifnya itu adalah berupa herbal ya. Jadi biasanya alkohol di sini tuh fungsinya untuk pengencernya aja. Jadi apakah alkohol itu selalu lebih efektif? Nggak juga. Bahkan garam aja bisa efektif untuk membunuh bakteri gitu. Jadi tanpa alkohol bisa kok untuk mendapatkan efek antibakteri yang sama seperti itu. Jadi berarti mitos ya dokter ya? Mitos, Oke. mitos. Jadi menggunakan obat kumur alkohol lebih efektif membunuh bakteri, jawabannya mitos ya Vitizen. Jadi kalian bisa juga menggunakan garam seperti yang kita sudah diskusikan tadi. Siap. Oke dokter, selanjutnya, tertawa itu baik untuk kesehatan mulut, mitos atau fakta? Bagus dong, masa sedih. Bahkan ada banyak otot yang lebih bekerja dibandingkan. Kalau ketawa itu kurang lebih dari 20 lebih otot ya. Tapi kalau misalnya sedih itu cuma 3 otot. Jadi kalau ketawa itu nih contohnya masseter, kemudian ada vertebrae lateralis, medial, kemudian mata, semuanya kerja semua. Seneng, happy itu lebih bekerja ototnya dibandingkan sedih. Jadi kalau ototnya nggak dipakai kerja, maka akan terjadi distrofi otot yang lebih parah lagi ke depannya. Jadi ayo happy, ayo ketawa, kan gitu ya nggak? Jadi Vitizen, ayo happy, ayo ketawa. Kita gak boleh sedih-sedih terus, gak Iya, boleh sedih betul. berlarut-larut ya dokter Betul, ya. betul banget. Sedih hanya sementara aja, gak boleh berlarut-larut, biar kita bisa happy terus, apalagi di bulan Ramadan ini. Betul sekali. Iya. Jadi tertawa itu baik untuk kesehatan, jawabannya fakta. Oke dokter, tidak perlu menyikat gigi saat puasa karena bisa membatalkan puasa. Itu mitos atau fakta? Itu mitos. Ternyata MUI juga bilang bahwa itu boleh sikat gigi. Ustadz bilang itu boleh gitu. Yang nggak boleh itu adalah sikat gigi kemudian ditelan tuh air gitu. Jadi ya wudhu aja. Kalau misalnya kita wudhu kan, saya muslim ya, wudhu kemudian ada sisa air ditelan kan, ketelan kadang-kadang kan. Itu juga apakah itu membatalkan puasa?
Kalau disengaja ya. Nah, itu jadi kalau nggak sengaja gitu kan ya nggak apa-apa gitu. Jadi Oke, it's okay lah. Fitizen, it's okay ya Fitizen. Jadi kalau misalkan sikat gigi itu tidak membatalkan puasa. Jadi kalau Tidak misalkan membatalkan puasa. beranggapannya membatalkan itu jawabannya mitos ya dokter. Betul sekali, itu mitos. Selanjutnya nih dokter, menyikat gigi lebih keras akan membuat gigi lebih bersih, mitos atau fakta? Ini kita analogikan kepada tindakan menyapu lantai. Jadi kalau kita pakai sapu, kalau kita sapunya kita tekan gitu, malah kotorannya tidak terangkat ya, nggak tersapu dengan baik. Tapi kalau kita nyapunya agak ringan, medium gitu, dia akan tersapu kan. Jadi kesimpulannya adalah terlalu keras juga nggak baik. Nggak baiknya adalah dia tidak bisa menyikat dengan baik karena sikatnya itu sebenarnya berfungsi di ujungnya. Yang kedua, dia akan melukai gusi yang memang jangan sampai terluka ya gusi itu gitu sih. Jadi ya yang normal-normal aja sikat gigi, jangan terlalu keras. Bahkan kalau terlalu keras tuh bulu sikat gigi tuh akan melar kan, akan apa we call it itu apa suka melar-melar gitu lah ya. Agak bentuknya kan nggak di luar jalur kan. Jadi malah tidak akan bisa bersih gitu. Salah satu syarat untuk mengganti sikat gigi adalah kalau udah ketika sikat giginya udah sudah rusak itu. Gitu. Oke, jadi Fitizen menyikat gigi lebih keras itu malah melukai gusi ya dokter ya? Nggak bersih malah. Malah nggak bersih justru ya? Jadi karena normal-normal ya aja. normal-normal aja, medium-medium aja. Nah jadi jawabannya mitos, lebih keras akan membuat gigi lebih bersih, itu jawabannya mitos. Nah ini dia penjelasan dari dokter Rio mengenai mitos atau fakta. Gimana Fitizen, bermanfaat banget kan? Kira-kira ada yang bisa dipetik nggak dari pembahasan dari dokter Rio ini? Oke Fitizen, kita sudah di penghujung acara nih. Sebelum kita tutup, ada nggak sih yang ingin dokter sampaikan kepada Fitizen di rumah? Ada. Yang pertama adalah kita harus tahu dulu cara menjaga kesehatan gigi dan mulut. Cara menjaganya pertama sikat gigi dengan baik. Terus tekniknya bagaimana gitu? Definisi baik dan benar tuh bagaimana sih gitu kan? Caranya adalah intinya semua bagian, semua sisi gigi itu harus bisa disikat dengan baik. Kalau kita ingin memastikan semua sisinya bisa disikat dengan baik, maka kita butuh kaca. Yang dilupakan oleh orang-orang adalah kita sikat gigi kadang-kadang nggak ngeliat kaca. Udah pede aja tuh semuanya udah kesikat gitu kan. Padahal belum semuanya tuh kesikat. Kalau awal-awal saran saya kalau sikat gigi pakailah kaca. Terus sikat gigi itu dari merah ke putih kayak bendera Indonesia tuh. Jadi jangan naik turun. Kalau katanya asal naik turun, akhirnya ada fase di mana putih ke merah atau dari gigi ke gusi. Sikat gigi itu gusinya juga disikat. Jadi satu arah aja. Jadi satu arah aja gitu. Satu arah dari merah ke putih. Kemudian bagian dalamnya itu, bagian gusi bagian dalamnya itu juga harus disikat. Jadi memang kita bisa kalau mau gerakan horizontal, miringkan 45 derajat. Nanti bisa coba dilihat di YouTube atau saya pernah menjelaskan juga di Kemenkes cara menyikat gigi. Miringkan 45 derajat untuk bisa menyikat bagian dari sulkus gusinya itu. Jadi ini kata kuncinya ada sulkus gusi ya. Jadi sulkus atau kantong gusi itu perlu dibersihkan juga. Karena apa? Karena makanan bisa tuh ngumpet di situ. Jadi makanan bisa ngumpet di gigi, bisa ngumpet di gusi. Kemudian ada sela-sela gigi yang tidak bisa disikat oleh sikat gigi, betul kan? Sela-sela gigi itu harus dibersihkan dengan dental floss. Dok, beli dental floss yang bagaimana? Ada dental floss yang cuman benang aja, ada dental floss yang nyatu dengan tusuk gigi, paham kan? Saran saya beli dental floss yang benang aja. Kenapa? Karena begini nih cara pakai dental floss. Dental floss itu cara makainya dimasukkan dulu ke giginya. Gerakin kiri kanan, lepasin satu baru dikeluarkan ke arah luar. Bukan dikeluarin ke arah masuknya lagi. Kan orang-orang masukin keluar gitu kan. Itu salah. Jadi makanannya akan stuck di situ, nggak akan keluar. Sementara dental floss yang sudah nyatu dengan tusuk gigi itu kan dia bentuknya cuma satu, jadi dia akan masuk keluar di tempat yang sama. Oleh karena itu belajarlah menggunakan dental floss yang benang itu. Sekarang murah,
cuma 15.000, 20.000, dapat dental floss dikeluarkan 20 cm, kemudian taruh di kantong, kelar. Harganya sangat murah, itu banyak. Yang ketiga, sikat lidah. Sikat lidah bisa pakai sikat giginya juga, bisa pakai sikat lidah, up to you lah. Yang penting sikat lidah. Sikat lidah sejauh apa? Kan itu kan objektifnya kan. Sikat lidah sejauh apa? Sampai di pangkal ujung lidah. Kadang-kadang merasa mau muntah, tapi it's okay. Jadi lidah gitu ya. Kemudian it's okay. Itu nggak apa-apa. Yang penting kan nggak muntah banget kan. It's okay. Lalu yang keempat, gunakan obat kumur tambahan bila perlu. Maksudnya gimana bila perlu? Gini, ada beberapa kasus misalnya orang hamil. Orang hamil itu ada hormonal imbalance. Sak tubuh itu prone to bacterial infection, khususnya di area mulut. Karena di mulut ini nggak mungkin bebas bakteri. Orang hamil butuh tambahan obat kumur tadi yang mungkin tadi belum di fokus on ya, belum di center situ. Jadi obat orang hamil, orang dengan immunodeficiency gitu ya, disorder, atau misalnya orang dengan terapi tertentu, terapi kanker lah. Kan ada yang nonton misalnya punya penyakit tertentu yang memang kayaknya gue perlu deh ini pakai obat kumur tambahan karena pakai yang biasa aja kurang. Itu boleh. Cuman dipilih obat kumurnya. Obat kumur tuh ada yang sifatnya untuk jangka panjang, ada yang cuma jangka pendek. Chlorhexidine contohnya itu tidak boleh digunakan jangka panjang. Ada gangguan taste, ada juga mengganggu flora fauna normal. Kadang-kadang kalau berlebihan pakai obat kumur, itu suka pagi-pagi bangun tidur ada selaput-selaput putih tuh. Itu desquamasi dari epitelnya. Jadi jangan terlalu berlebihan juga pakai obat kumur. Tadi udah ya, sikat gigi yang benar, sela-selanya, sikat lidah pakai obat kumur. Lalu yang kelima, coba cek ke dokter gigi. Saya pribadi dokter gigi, tapi saya juga butuh dokter gigi. Karang gigi pasti kebentuk, pasti hakul yakin, pasti kebentuk. Yang bisa menghilangkan karang gigi adalah dokter gigi, bukan iklan-iklan di toko-toko online yang kumur-kumur tiba-tiba karang gigi hilang semua. Impossible, nggak mungkin. Jadi wajib ke dokter gigi untuk bisa membersihkan sisa-sisa yang tidak bisa dibersihkan secara manual di rumah, ataupun menutup kavitas. Karena gigi itu kalau sudah bolong, sifatnya progresif dan akumulatif. Sekalinya bolong nggak bisa tumbuh lagi giginya, akumulatif pasti bertambah. Jadi perlu ke dokter gigi. Yang ketujuh, tadi yang keenam, yang ketujuh, jaga makanan. Jadi makanan-makanan itu perlu jaga. Makanan yang bersifat membuat kering mulut, makanan yang bersifat bau mulut, makanan-makanan yang nempel. Makanan nempel itu misalnya permen yang nempel gitu ya, beda dengan kita ngemil yang tadi saya bilang pakai keripik. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Kesimpulannya ada bad and safe. Bad, bacteria, acid, and diet. You have to control all these three untuk tahu bahwa ini adalah penyebab yang paling musuh kita. Safe, saliva, awareness, fluoride, and environment. Jadi salivanya harus banyak. Untuk bisa bikin salivanya banyak, maka makanannya harus dijaga segala macam. Awareness kitanya tadi udah, fluoride-nya harus bagus, environment-nya harus bagus juga. Jadi bad, bakterinya kurangin untuk bisa safe-nya naik. Ini kayak ungkit-ungkit. Bad and safe. Bacteria acid diet, safe-nya adalah saliva, awareness, fluoride, and environment-nya. Jadi kita punya gigi yang sehat. Nah itu dia Vitizen, sangat insightful banget ya. Buat para Vitizen nih di rumah bisa diterapin, menjadikan inspirasi buat kesehatan mulut di rumah nih. Dokter boleh nggak kasih motivasi sedikit aja nih dok untuk para Vitizen di rumah yang suka masih ngerokok? Merokok itu gimana ya? Kalau kamu masih ingat sama masa depan yang lebih baik, dan kalau kamu masih butuh duit, karena ngerokok itu mahal. Ngerokok itu hanya bisa untuk orang yang ngerokok itu cuma bisa untuk orang yang sudah nyiapin uang untuk sakit kanker, sakit paru-paru, sakit segala macam. Dan kalau kamu udah siap untuk itu, maka ngerokok aja, cuman bahaya. Jadi
lebih banyak bahayanya daripada enggaknya, maka jangan rokok lah. Semua kata-kata motivasi adalah demotivasi aja, lu nggak usah ngerokok, udah kelar. Intinya balik lagi ke diri masing-masing ya Betul. dokter ya. Kalau Nggak misalkan bisa. belum ada kemauan nggak akan bisa berhenti ya. Nggak ada uang jangan ngerokok. Harusnya harga rokok tuh mahal loh. Jadi kalau nggak ada uang untuk ke dokter jangan rokok. Nggak ada uang untuk jaga kesehatan, lu jangan ngerokok deh. Kamu jangan ngerokok deh. Kalau nggak ada uang untuk bisa punya waktu untuk beli makanan sehat, jangan ngerokok. Kalau uangnya cuma bisa buat ngerokok, you are sick. Jangan rokok. Gitu sih. Ya. Intinya Vitizen jangan ngerokok nih. Buat kalian semua nih yang masih ngerokok, ayo berhenti sekarang juga untuk masa depan kalian biar lebih baik lagi. Nah buat Vitizen yang mau bertanya, apakah masih ada waktu nih teman-teman? Masih ada waktu nggak untuk bertanya satu pertanyaan? Oke, satu pertanyaan ya. Oke dokter, ada yang bertanya, dokter gigi bungsu itu apa sih dan kenapa sakit banget rasanya? Apakah bahaya? Yang bikin sakit itu bukan gigi bungsunya. Gigi bungsu itu adalah gigi geraham yang paling akhir, gigi geram 3 yang tumbuh di paling pojok. Apakah yang bikin sakit? Definisi sakit itu kalau ada proses peradangan. Nah, kalau gigi bungsu itu tumbuhnya tidak baik, menyebabkan bakteri ngumpul di situ. Kalau bakteri ngumpul di situ, terjadilah proses infeksi. Infeksi terjadi proses peradangan, inflamasi. Proses peradangan itu pada kasus gigi bungsu yang nempel tumbuhnya tidak baik, maka bikin sakit pasti. Salah satu cara penanganannya adalah pencabutan dari gigi bungsu tersebut. Oleh karena itu ya cek ke dokter gigi, bersihin semua sisa bakteri yang ada, sisa karang gigi yang ada, tempat nempel bakteri, dan pastikan kalau ada gigi bungsu yang tumbuhnya tidak baik, maka cabut aja. Gitu. Berarti bahaya dok? Kalau bahaya dong, bahaya. Bisa inflamasi yang dibiarkan tuh bahaya banget. Inflamasi yang dibiarkan itu atau peradangan dibiarkan tuh infeksinya bisa meluas kemana-mana, bisa meluas keluar, masih untung luar. Kita belum bahas yang kalau ke jantung, kalau ke otak, banyak banget. Jadi ya bakal banyak ceritanya, itu bakal berepisode kalau peradangan tuh dibiarkan. Jadi ya mendingan kalau gigi bungsunya tumbuhnya tidak baik, maka segera ke dokter untuk dilakukan pencabutan. Oke. Gitu. Jadi Vitizen buat yang nanya tuh tadi mengenai gigi bungsu, segera ke dokter kalau misalkan kalian mengalami peradangan yang terasa sangat sakit gitu ya dokter ya. Betul. Oke Vitizen. Nah jadi selesai sudah di penghujung acara. Terima kasih banyak Dokter Rio atas ilmu dan waktunya. Terima kasih banyak, Mbak. Senang banget bisa berbincang dengan dokter. Semoga di lain waktu masih bisa bertemu kembali. Terima kasih. Dan tentu saja juga terima kasih untuk para Vitizen yang sudah mendengarkan dan menonton episode kali ini. Semoga informasi yang kita bahas memberikan kalian inspirasi untuk menjaga kesehatan mulut dan tubuh selama bulan Ramadan. Jangan lupa untuk terus ikutin Podfit, like, komen, dan subscribe supaya kalian bisa menerima informasi selanjutnya. Pastikan kalian sudah follow Instagram kita untuk update informasi selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan Podfit. Semoga Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang penuh berkah dan bahagia. Sampai jumpa di episode selanjutnya yang pastinya akan lebih seru lagi. Sampai jumpa Vitizen. Kecil bisa jadi besar peluang.